Yang bingung adalah bagaimana mengkombinasikan dua jenis bahan ini. Waduh, ini tahu ini bahan. Pas waktu nanya-nanya tadi di Jakarta tuh ada di Tamrin City ada sentra batik, sentra tenun. Udah bilang sih dia tuh salah satu penjual. Setahu saya goyang itu jatuh loh bahannya, kayak baju kain pantai, dia bilang kayak gitu. Masa sih kekeh dong, namanya cuma ngeliat gambar gitu. Oh iya gitu, iya pasti terima. Bener. Gimana ya ini cara lagi? Caranya nemuin antara bahan yang agak kaku dengan jatuh begini, dan ini nanti harus dipadukan ya. Kita lihat aja nanti ya. Pokoknya jadinya jadi apa ya. Tapi jangan lupa lagi prok dari baju kita gitu ya, dengan menggunakan goyor. Ya. Jadi intinya adalah bahwa Indonesia punya kekuatan lokal. Di tiap daerah itu punya kain-kain tradisional. Dan tanpa melupakan kekuatan lokalnya, adat istiadat budayanya, maka desainer Indonesia itu punya tantangan tetap mengikuti fashion, tetapi mengangkat kebudayaan lokal. Nah, bagaimana kalau fashion sebagai sebuah industri? Ya, pemerintah ini sudah memasukkan industri fashion ke dalam 14 industri kreatif yang diakui oleh pemerintah. Satu. Kedua, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menjadi kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan para IKM di bidang fashion. Ya, itu juga sebuah katakanlah langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong para IKM. Ya. Nah, industri fashion itu sangat luas ya. Banyak orang yang memilih, saya cuma mau jual aja. Oh, saya pilih mau produksi. Oh, saya pilih mau ngedesain aja. Terserah ya, itu pilihan orang berbeda-beda untuk mengambil di bidang mana bisnis yang ingin dia tekuni. Ya, nah sekarang kita masuk ke sini ya. Coba hafalannya nanti takut hilang juga, agak-agak merem dikit ya cowok ya. Kenapa ini diajarkan? Adalah supaya pada saat teman-teman nanti punya karakter customer. Kenapa perempuan? Karena pasti lebih banyak perempuan bikin baju daripada cowok. Cowok tuh simple, ke mall paling beli kaos doang, paling beli celana jeans doang. Coba kita, banyak sekali perentelan yang dibeli ya. Nah gunanya ini adalah ketika teman-teman punya berbagai jenis karakter customer yang aneh-aneh. Karakter pertama, feminim. Cewek-cewek feminim kalau pakai baju ya kayak gini lah ya. Kayak bajunya floral ya. Masa sih ada tomboy pakai baju bunga-bunga, mungkin gak sih? Kan enggak gitu ya. Ini cewek yang tipenya feminim, baju-bajunya seperti ini. Ya, ini elegan, kok elegan? Elegan itu apa sih? Anggun, kayak aku. Bohong banget ya. Masa orang anggun bilang-bilang, orang anggun mah gak bilang-bilang ya. Gitu. Ini elegan. Nah, yang dimaksud dengan baju-baju seksi itu bukan berarti selalu konotasinya terbuka. Kayak baju-bajunya si Nikita Mirzani misalnya. Tapi yang dimaksud dengan seksi di sini adalah dia selalu menggunakan potongan-potongan yang dia bermain di area-area mana biasanya perempuan terlihat seksi di situ. Ya, jangan dibayangkan lagi, kita lewatin aja. Ya. Ini sporty, ini adalah baju-baju sporty. Lo kayak seneng nih anak-anak cowoknya ya. Jadi baju-baju sporty itu adalah baju-baju di mana orang itu yang mobile tadi yang kan dia bilang. Satu mobile, orang mobile biasanya gak suka pakai baju yang gak nyerep, betul? Karena dia harus dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia pengen baju yang mainnya itu baju-baju yang gampang nyerap. Contoh kayak katun, kaos gitu kan. Nah, orang-orang sporty, walaupun dia pakai baju yang simpel-simpel tapi tetap keren. Nah, sporty ini juga adalah salah satu karakter perempuan ketika dia ingin katakanlah tampil fashion. Etnik ya, etnik dengan menggunakan kekuatan-kekuatan lokal di tiap daerah. Ya, ini kalau lokalnya dari luar. Nah ini adalah lokalnya dari Indonesia ya. Ini etnik. Nah inilah mungkin pertanyaan kalian tadi. Itu baju itu mana? Tangannya bu apa? Dia masuk ke aliran mana ya? Coba cari kepala. Tadi cari tangannya, sekarang cari kepalanya sih. Kepalanya di mana? Ini tangannya sebelah atau kemana? Ini kepalanya nggak tahu kemana. Aliran yang tadi kalian lihat itu adalah aliran ini kalau dibacanya avant-garde. Avant-garde. Avant-garde adalah sebuah aliran di mana mereka tidak mengedepankan aspek fungsi, tapi lebih mengedepankan aspek estetika. Kalau di Indonesia, kalau kalian bisa kasih contoh, ya,
artis kita yang suka pakai jenis bajunya aliran avant-garde, kira-kira siapa? Yang bajunya kalau tampil aneh-aneh tapi keren, tapi didesain dengan detail, bukan cuma asal-asalan. Kira-kira siapa? Melly siapa? Melly Guslow adalah salah satu aliran yang menggunakan avant-garde. Baju itu aneh-aneh tapi keren, dan dia tadi ya, headpiece istilahnya. Headpiece itu adalah selalu dia pakai yang dibuat oleh Rinaldi Januar. Headpiece-nya si Melly Guslow itu dibikinnya sama Rinaldi Januar, itu desainer headpiece dan itu mahal loh ininya, buatannya dia. Nah, kita lihat headpiece-nya Melly Guslow. Dulu lagi belum pakai hijab, tapi pakai hijab pun dia tetap ada pakai headpiece. Contoh nih, Melly Guslow nih. Ini kan Melly Guslow kan tampilnya nggak pernah biasa kan. Ya, ini sih masih agak biasa. Kita cari yang agak aneh. Dan itu dibikinnya pasti oleh si Rinaldi Januar. Nah ini, kata nggak? Kan? Ini headpiece-nya si Melly Guslow, ya. Dia pakainya pasti dibikinin sama Rinaldi Januar dan mahal. Kalau pernah dengar kemarin sempat terjadi kasus ya sebelum meninggal suaminya BCL, ya pernah dengar nggak kasusnya Buba Alfian adalah seorang pick up artis langganan yang sering dipakai Rosa. Kemudian Melly Guslow, BCL, mereka bersahabat. Satu hari si BCL sebelum suaminya meninggal kemarin mengadakan pesta Halloween, ya. Kemudian Buba Alfian menjadi tokoh seolah-olah dia adalah Melly Guslow, ya. Karena Melly Guslow kalau pakai dandanan nggak pernah yang biasa-biasa aja, dia bikin yang aneh-aneh. Tapi aneh-anehnya itu dibikin seolah-olah jelek gitu. Jadi Melly Guslow tuh tersinggung karena dia bikin seperti perempuan dengan badan gendut. Emang Melly Guslow gemuk ya, tapi benar-benar dilecehkan. Melly Guslow merasa dilecehkan oleh sahabatnya sendiri, oleh Buba Alfian, seorang makeup artist. Jadi si Buba Alfian tuh pakai topi gede, terus nanti diikat begini, terus pakai bajunya juga. Melly Guslow tersinggung karena buat dia, ya, saya tidak mempersiapkan penampilan saya dengan detail. Karena saya selalu menggunakan Rinaldi Januar untuk headpiece-nya, bajunya juga desainer terkenal, walaupun dengan gaya avant-garde ini. Nah itu jadi masalah, ya. Jadi ini ilmu baru buat kalian bahwa ada jenis baju yang kalau kalian suka bingung, itu apa sih kok baju kayak gitu sih? Maksudnya apa, gunanya apa? Emang ada orang yang memakai ke sana gitu? Gak usah dipikirin sampai sana. Yang paling penting itu masuk ke dalam aliran avant-garde. Jadi kalau lihat di YouTube, sering lihat bagaimana mereka tuh nanti suka mix and match baju-baju. Kadang-kadang suka dikombinasi dengan, ini dia main ininya ya. Misalnya gini, jaket denim ini bisa untuk berbagai penampilan. Ntar jaket denimnya di mix and match, misalkan dengan rok dengan celana, kemudian dengan kaos, atau dia dengan kemeja lagi dan sebagainya, ya. Jadi maksud kakak sering-seringlah lihat mix and match teman-teman ini di YouTube, itu banyak, dan itu akan membuka cakrawala kalian tentang bagaimana sebuah fashion itu bisa di mix and match. Nah, yang tadi kalian sudah lihat 6 tipe gaya perempuan itu bisa di mix and match menjadi banyak. Pertama adalah elegan sporty. Elegan, feminimnya kelihatan, tapi dia tetap sporty. Sporty kita lihat dengan menggunakan jaket, ya. Elegan maskulin, ya. Di sini kelihatan, ya, cowoknya ini maskulin itu kan gaya kecowok-cowokan, itu kelihatan dengan menggunakan jaket kulit, ya. Dan ini seksi sporty kita abaikan saja. Sporty casual. Kakak kemarin sebenarnya minta maaf, nggak keburu aja ngerjainnya karena kakak sebenarnya udah nyimpen di Pinterest ini, ya. Sebenarnya pengen ngasih sesi di mana kalian nanti mix and match, ya. Kakak udah printin tuh untuk berbagai jenis celana, berbagai jenis rok, berbagai jenis blus, berbagai jenis jaket, berbagai jenis blazer.
berbagai jenis kemeja cowok, berbagai jenis jaket cowok, berbagai jenis celana cowok, dari yang mulai jeansnya sampai yang celana kargo dan sebagainya. Itu udah kebayang. Nah, gimana kalian tuh, kakak tuh pengen kasih mix and match menurut kalian, tapi saya nggak keburu karena ngerjain itu gambarnya mesti dibikin dalam satu halaman, ini di print kayak gitu. Anak-anak nyerah, kita tahu anak-anak yang pakai celana, kakak prepare-nya banyak ya, ini alat-alat yang kalian terima semua ini semua kakak yang cari dari bahan, ya ini belinya di beberapa tempat berbeda, jadi hari kakak nggak keburu ngerjain kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagus untuk melatih bagaimana kalian intuisi untuk, oh ini kayaknya keren, ini sama ini keren, ini sama ini keren. Ya, jadi ketika kalian ada di dalam dunia fashion itu kalian nggak harus selalu beli sesuatu yang baru, tetapi apa yang udah ada itu di mix and match, apa yang udah ada di mix and match, sehingga orang melihat kalian keren terus. Ya, jadi jangan menganggap, oh iyalah dia mah duitnya banyak, dia mah beli baju terus. Orang beli baju terus kalau dia nggak bisa mix and match, nggak ada katakanlah sense of fashionnya, nggak kelihatan juga. Fashion itu bukan bicara tentang brand. Kalau bicara tentang brand mungkin kita nggak bisa tampil fashionable ya, tapi bicara fashion itu adalah bicara tentang gaya kita masing-masing, signature style yang kita beda-beda. Jadi makanya kalau kita ngomongin fashion, apalagi di pesantren, apalagi nun di daerah sana, kayaknya nggak cocok di siapa bilang. Karena kalau kalian selalu menganggap kita selalu beli, mengajak orang untuk konsumtif, ya. Tapi memang ada baju-baju yang sifatnya basic dan itu harus dimiliki. Contoh ya, yang basic itu apa sih kalau buat kita? Contoh perempuan. Kalian harus punya, misalkan kalau kakak ya, untuk ngajar harus punya celana panjang hitam, atau kalau pakai rok hitam tuh harus punya satu. Ya, kemudian harus punya selain warna hitam, warna netral lain, warna coklat itu harus ada. Kalau navy sih kalau menurut kakak nggak wajib banget, tapi hitam, coklat, broken white juga nggak wajib banget. Yang wajib buat kakak ya hitam sama coklat itu harus punya. Itu namanya basic. Basic kalau kita beli itu bukan konsumtif, karena itu adalah pakaian yang nanti akan kita mix and match dengan baju-baju lain. Kedua, kalau udah punya itu, misalkan kalau kakak pakai blazer, kakak harus punya dalemannya. Nah, daleman itu minimal tadi warna hitam, warna putih harus punya. Udah punya nih. Nah, kemudian blazernya, karena aja itu adalah kebutuhan. Sesuatu yang dikatakan konsumtif adalah ketika kalian beli terus-menerus, sedangkan yang lain masih ada dan kalian nggak pernah secara kreatif menggabungkan itu baru konsumtif. Tapi kalau memang belum ada dan itu adalah item wajib untuk bagian berbusana kalian dalam bekerja, ini kan konteksnya bekerja ya, beda dengan kalau sekedar kita beli taruh doang pakainya enggak gitu ya. Blazernya misalnya warna apa, terus mix and match tuh mulai. Kita sudah mulai, kakak nih lagi seneng aja, oh ini baju ini mix and match, ini kesini, sehingga orang ngeliatnya kita bajunya banyak gitu aja. Cara itu nih nanti bocoran ya, ini akan ada lagi, nanti ketemu lagi dengan baju yang lain ya. Celana itu ini nanti akan ketemu dengan baju yang lain ya, sehingga orang akan melihat kita tuh seperti orang yang bajunya tadi banyak, padahal karena memang kita bisa memadu padankan pakaian yang ada di lemari kita ya. Ini sporty maskulin ya. Nah, ini selesai. Sampai sini adik-adik ada nggak yang pengen didiskusikan dalam dunia fashion dulu ya, sebelum bosan sama karir, bosan sama ongkir ngejar ya. Jadi kita panggil tamu kita dari luar. Kalian boleh manggil Bang Uder, boleh manggil juga Mas Raul Lemos ya, karena kalau dilihat-lihat mirip dengan Raul Lemos. Kalau lagi sih bilangnya mirip tuh kan Raul Lemos kan, Raul Lemos kan. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira sebelum kamu jam berapa? Mulai ini aja biar nggak bosan anak-anak nih, mulai belajar ngumpul sampai dulu. Ngumpul bisa kan? Sampai dulu. Boleh ya? Ada pertanyaan? Tanya dikit. Iya, silakan. Mas Dawi. Ini banyak, boleh gratis. Ayo. Saya sambil duduk ya. Ya. Kalau gambaran secara umum, jadi justru ini kan kita ranah lebih kepada dalam tanda kutip baju muslim misalkan ya. Ya.
kalau secara umum mungkin fashionable itu berkiblat ke USA atau ke Amerika terus gitu. Kenapa sih harus ke sana gitu? Kalau secara umum gitu. Terus kalau misalkan ternyata untuk baju muslim, kira-kira berkiblatnya kemana? Oh, nanti saya cari banyak. Karena saya lagi nampilin ini yang luar terus ya, belum nampil yang dari ininya kan. Kira-kira. Padahal ada. Tapi memang untuk di materi ini, karena itu materi sering berulang-ulang terus saya kasih yang baru. Banyak materi baru yang teman-teman dapatin dan itu tidak didapatkan sama teman-teman kita yang lain. Ya saya kasih contoh ya teman-teman, nanti kita bahas mungkin besok ya. Fashion business startup itu materi baru yang saya baru berikan di Fashion business startup. Ini saya baru kasih di KM sekarang. Dulu tuh nggak ada. Ya, dan ini adalah materi dari sekolah Esmod. Sekolah Fashion Esmod itu adalah sekolah fashion terbesar di dunia dan Indonesia punya di Jakarta. Ya, ini materi baru yang saya sampaikan. Kemudian ada lagi nanti yang tentang kita bikin brand juga ya, itu juga materi Esmod. Nah, ini juga materi Esmod juga. Ya, pemilihan warna nanti mau bikin logo apa gitu ya, segala macam dia juga bagian dari ya. Nah, pertanyaannya gini. Sebenarnya kita bukan berkiblat kepada mereka. Enggak. Baju muslim gak berkiblat, misalnya cara buka-bukaan terus baju kita juga harus berbuat, enggak. Contoh, paling ekstrim kita menggunakan cut out. Itu kan ekstrim banget buat kita karena banyak potongan-potongan yang membuka. Nah, tetapi ketika penerapannya di dalam industri fashion baju muslim, di mana kita punya aturan apa? Kaidah baju muslim. Tidak transparan. Ya, gimana itu nggak transparan, orang bolong gitu kan. Apalagi tidak transparan, tidak ketat atau tidak membentuk lekuk tubuh. Apalagi untuk pakemnya baju muslim Sopan. ya, kalau sopan agak sulit ukurannya, tidak menyerupai gitu ya. Jadi misalkan kalau dia pakai celana panjang, kan baju muslim banyak tuh yang dibikin kulot-kulot longgar ya kan. Nah, adaptasinya tuh seperti itu. Jadi adaptasinya ketika mulai yang paling ekstrim cut out tadi, gimana tuh caranya? Itu diadaptasi sehingga Indonesia itu tetap fashion, tetapi itu tidak melanggar nilai-nilai syarinya. Nah, desainer-desainer muslim itu cerdas luar biasa. Bagaimana penggunaan cut out ini akhirnya nanti dikombinasikan, misalkan dia menggunakan cut out, tetapi dibalik dari itu dia pakai lagi bahan lain yang lebih tipis. Ya, yang katakanlah ketika didobel dengan luaran dengan banyak cut out itu tidak menampilkan bagian tubuh seseorang, tetapi tetap dengan menggunakan teknik cut out. Desainer manapun, baik dia yang katakanlah sekolahnya, katakanlah dia di Arab sekalipun, di negara-negara muslim, itu tetap harus mempelajari seluruh fashion yang berkembang di dunia. Nah, kemudian yang paling menguji adalah bagaimana kecerdasan dia sebagai seorang desainer menangkap apa yang lagi berkembang, tapi kemudian sama dia diinterpretasikan dengan baju-baju muslim yang ada di daerahnya, di negaranya masing-masing. Nah, sekalipun baju-baju muslim syar'i, ya, sekalipun baju-baju muslim syar'i itu banyak sekali mengadopsi dengan apa yang sedang berkembang di dunia. Di dunia ini sebenarnya luas, nggak hanya Eropa, nggak hanya katakanlah negara-negara yang memang bajunya memang pure di sana terbuka. Saya kasih tahu, ada sekarang satu aliran fashion namanya modest wear. Modest wear adalah gaya busana. Besok ya, kalau nanti malam saya sempat kumpulkan modest wear, itu adalah gaya busana yang dipakai oleh orang-orang luar dan itu tetap sopan. Modest wear adalah baju, bukan baju muslim, tetapi dia tertutup. Apa yang saya pakai begini, ini banyak dipakai oleh orang luar dan itu non muslim dan itu yang biasa pakai baju bukan. Sekarang itu baju modest wear itu berkembang dan mereka, kenapa Indonesia fashion itu sudah mulai masuk ke siapa yang belum lama ditahan atas kasus first travel, Anissa, kenal Anissa siapa namanya? Desainer kan? Dia punya first travel. Kalau teman-teman tahu, dia adalah seorang desainer yang sudah ikut sampai New York Fashion Week. Bayangkan, dengan membawa baju muslim. Jadi
baju muslim sekarang sudah diterima di luar. Nah tapi kan nggak mungkin kalau hanya dengan menggunakan teknik baju syar'i. Ya karena ingin menyentuh dakwah kepada seseorang yang katakanlah dia masih baru, itu cukup pakai modest wear. Kalau teman-teman lihat di saya rajin melihatnya Pinterest sama YouTube ya, untuk Instagram juga. Modest wear itu sudah dipakai oleh orang-orang luar dengan gaya busana mereka gini. Bawahnya celana-celana longgar, atasnya pakai sweater. Sweater kan longgar, sweater longgar. Atau kalau enggak dia pakai misalkan celana-celana kulot longgar kayak gini, tadi pakai kan pakai dalaman kaos, tar luarnya ini pakai lagi outer luar atau cardigan. Saya seneng ngeliat sekarang. Kalau dulu orang itu fashion itu udah baju seksi. Semakin dia seksi, semakin dia fashion. Sekarang enggak. Ya, nanti saya kumpulkan nanti malam karena ini biar lebih enak melihatnya daripada melihat di handphone. Saya lupa setelin wifi sini untuk tablet. Di tablet juga bisa lebih gede ngelihatnya. Tapi intinya adalah bahwa nggak usah khawatir. Fashion sekarang jauh lebih bisa diterapkan dimanapun, termasuk di kalangan muslim. Ya, apa yang tadi saya sampaikan itu hanya sekadar gambaran ini yang sedang berkembang di dunia. Leader atau kulit berkembang. Gimana cara itu tetap syar'i? Kulit nanti buat, aduh satu tas sekarang juga udah keren ya Ustadz ya. Dan Ustadz sekarang bajunya keren, pakai joket ya. Istrinya Kartika Putri, Ustadz siapa tuh namanya tuh? Ikut keren karena istrinya model. Walaupun sekarang si Kartika Putri pakai syar'i, kalau lagi pemotretan bajunya keren-keren, bajunya juga brand loh. Ya sepatunya brand-brand luar loh. Ya sepatunya tasnya tas-tas brand luar. Kayak Shiren Sungkar, Zaskia Sungkar, coba lihat di Instagram. Emang tasnya merek apa? Gucci, Chanel, YSL. Itu yang kalau harga tasnya berapa? Di atas 20 juta semua. Itu orang-orang yang katakanlah hijrah loh, yang pakai baju yang bajunya juga syar'i. Gak ada masalah dengan fashion sepanjang memang katakanlah mereka juga imbangin ya sedekah ya. Ya, koleksi gitu ada banyak, sedekahnya nggak ada. Ya, jadi kira-kira gitu, Mas Dawi. Terjawab nggak? Cukup terjawab, Cukup, cuma ya? maksudnya mungkin lebih ke gampangnya gini. Kalau untuk style secara umum mungkin lebih ke barat, kenapa gitu ya? Jadi seolah-olah kita yang di Indonesia ini lebih mengacu ke sana terus gitu. Nggak hanya Indonesia, nggak hanya Indonesia. Jadi seluruh dunia mau di Indonesia juga negara kita juga kayaknya belum Islamnya juga belum terlalu ketat-ketat banget, beda dengan negara-negara yang lebih ketat lagi ya. Mereka bukan berkiblat juga, ini bukan berkiblat, ini menjadi referensi. Nah gitu. Kalau kiblat mau nggak mau harus beda dong kiblat. Kita sholat menghadap kiblat, boleh nggak besok menghadapnya belakangin kiblat? Nggak boleh. Kalau kiblat itu wajib, tapi referensi. Sekedar referensi saja. Kalau misalnya buat kita, contohnya kalau cut out kita agak sulit untuk kita, oke, ini jangan dipakai. Yang gaya Victorian frill itu kita bisa pakai. Model-model puff, ya itu keren. Tetap bisa syar'i karena di bagian lutut sampai bawah. Itulah. Referensi itu hanya memperkaya kesalahan kita. Ya, karena kalau misalkan Indonesia tidak berkembang di dunia fashion, saya saksi 93 saya masih pakai baju muslim syar'i. Syar'i sekarang jangan dibandingin. Nanti saya udah bilang si Sesa itu bajunya gamis, lurus aja. Iya, saya penasaran tuh materi itu tuh ada di mana ya? Di baju si Sesa. Bentar ya. Menarik ini, kita bahas sekarang memang kita areanya ada di baju muslim ya. Kita lihat di si Sesa. Si Sesa syar'i. Oke. Kita lihat. Saya kasih tahu ya teman-teman. Baju-baju ini kesannya sederhana. Saya tahu aja ya, ini baju mahal banget. Baju-baju si Sesa itu harganya sekitar 5 juta. Hebat kan Indonesia? Sudah bisa bikin syar'i 5 juta laku. Dan orang kalau beli baju si Sesa, saya pernah lihat waktu di Indonesia Fashion Week, stand-nya dia nggak bagus. Karena sekarang ini lagi tren hijab syar'i ya. Ya. Tren-tren
trennya dia tetap ngambil kok dari luar. Misalkan apa? Ini sequin, ini baju sequin. Sequin itu gemerlap. Oh, kalau yang dilihat tuh kayak bling. Itu ngambilnya di mana? Itu ngambil referensi dari apa yang sedang berkembang di luar. Diterapkan di baju syari. Mungkin bling-blingnya nggak banyak nih kalau teman-teman lihat yang ini ya. Ya, kalau teman-teman lihat yang ini, nih bling-blingnya mungkin nggak banyak. Sekadar pemanis, sekadar aplikasi. Itu yang saya pengen jelasin bahwa tren yang ada di luar sana diambil, diadopsi hanya untuk referensi dan yang masih sejalan dengan nilai-nilai kita. Yang nggak sejalan, buang aja. Ya, coba saya mau ambil contoh yang modest wear ya. Nah, kebayang ya, ini baju siswa ini kayak gini nih. Artis-artis juga lagi yang pakai. Tahu siapa yang suaminya di penjara tuh? Lupa saya. Edis Adelia. Itu bajunya siswa semua. Mahal itu siswa, saya pengen punya satu gitu, cuman aduh nggak tega gitu ya. Ya, sekarang kita lihat modest wear. Jadi modest wear ini karena dipakai oleh orang-orang berhijab, tapi aslinya modest wear ini umum. Nah, ya, yang lebih tepat contoh modest wear. Nah, saya gini, modest wear itu ngelihat orang pakai baju gini nih, kayak gini nih, ya. Misalnya yang ini, kita lihat di luar ada orang pakai baju kayak gini, dan yang pakai orang bukan nggak pakai hijab misalkan, ya. Jadi misalkan contoh kayak gini, ini banyak juga dipakai oleh orang umum kan, ya kan? Ada juga orang nggak pakai hijab, pakai begini, tertutup semua dia, ya itu namanya modest wear. Dan orang-orang luar, orang-orang bule itu sekarang lagi seneng sama baju-baju modest wear, sehingga mereka sudah mulai menerima ketika baju-baju muslim itu sudah masuk ke New York Fashion Week, Paris, itu mereka udah bisa terima. Ini kayak modest nih. Baca deh, pasar kian luas, modest wear tak hanya diminati oleh konsumen muslim. Jadi kalau kalian mau pengen pangsa yang lebih besar lagi, kalau syar'i mungkin untuk pangsanya itu aja udah gede. Contoh si Sesa aja nggak pernah kekurangan customer. Apalagi kalau kalian menyasarnya ke modest wear, karena modest wear yang bisa pakai baik berhijab maupun nggak berhijab, baik muslim maupun nggak muslim. Karena patokannya modest wear adalah dia sopan tadi ya. Mas Dewi bilang ini sopan, orang mana bisa pakai. Ya. Nah, ini contoh baju-baju modest wear. Fashionable dia. Kalau teman-teman lihat dia pakai celana yang dipakainya juga longgar, bukan celana-celana yang kepres. Karena ukuran yang modest wear memang harus sopan. Ya. Nanti malam saya cari yang dipakai oleh orang-orang bule, oleh orang-orang luar, modest wear mereka seperti apa. Ya, jadi itu katakanlah, nah ini modest wear. Lihat perkembangan modest wear di Indonesia. Ini kalau lihat dari bajunya, ini desainernya adalah Restu Anggraini. Restu Anggraini adalah desainer yang sudah sampai internasional. Kalau nggak salah dia pernah ikut di ini Jepang. Baca ya. Gaya berbusana yang sopan dan serba tertutup tengah meliputi dunia fashion secara global. Coba teman-teman baca. Nah, ketutup ya. Nah, ini istilah modest wear soal terdengar lagi naik daun, ya. Karena baju ini bisa dipakai ya oleh siapapun. Nah, ini sedang menjawab tantangan dari para pelaku bisnis fashion bahwa ternyata baju yang katakanlah baju muslim ini bisa dipakai oleh siapapun. Bayangkan kalau baju-baju seperti ini dibawa ke barat, mereka bisa beli nggak? Bisa beli. Walaupun misalkan modelnya kalau di luar ya, kalau untuk bajunya umum, mereka nggak pakai hijab, tapi tetap dihijabin. Biasanya kalau desainernya dari desainer muslim ya dihijabnya, mereka beli juga loh. Padahal yang penontonnya itu adalah rata-rata non muslim, misalkan bikinnya di Belanda, di Inggris ya, mereka tetap beli. Karena buat mereka itu bisa dipakai. Ya, jadi kita masuknya para desainer Indonesia sekarang lagi masuk di modest wear. Bagaimana caranya bisa masuk pelan-pelan? Itu kan dalam harus pelan-pelan ya. Masuk ke modest wear dulu, baru nanti yang lingkup syari biasanya memang orang-orang tingkat pemahamannya sudah jauh lebih bagus. Seru ya, menarik ya kita diskusi tentang
fashion. Mohon maaf nih kalau banyak contohnya baju-baju cewek dulu, karena memang ibu-ibu inilah para peminat fashionnya daripada cowok ya. Kenapa ibu-ibu selalu beli baju? Karena kalau lagi buka lemari, saya mau kondangan, mau punya baju ya tuh, suka ngomong gitu nggak? Ibunya mau kondangan gak punya baju, itu baju di lemari loh. Baju Buat hari itu. Ini sama. Kalau nggak punya baju buat telanjang dong. Tapi itu karena biasanya mereka kenapa ngomong kayak gitu, karena nggak kreatif. Selalu pengen pakai yang baru, dan tidak di mix and match dengan baju yang mereka udah punya. Ya. Baiklah, nanti kita sama-sama Mas Dali, nanti kita diskusi lagi banyak sekali tentang dunia fashion. Semoga semakin kita punya banyak pencerahan ya. Dan itu tantangan kita, sekali lagi tantangan untuk teman-teman bisa membawanya ke dalam konsep desain untuk baju-baju muslim. Ya, saya berikan kesempatan kepada Mang Ude. Silakan Mang. Di sini untuk bikin mini pola kecil digunakan yang skala 1/4, seperempatnya, ya. Makanya keluarin dulu yang garisan gini ada di dompet, sama garisan kecil itu ada 2 macam, dikeluarin aja. Nah itu kan kalau yang gedenya mah yang ini ya. Nah kalau yang ini yang gede ini nanti memakainya ukuran yang tadi adik-adik diukur. Nah, pakai ini. Kalau ini mah menggunakan skala yang ini, pakai garisan yang ini makanya. Makanya pola nantinya seperti ini. Nah, pola adik-adik semua nantinya seperti ini. Ini mah yang cewek ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau diukur yang pakai ini, garisannya, ukurannya, jadi seperti ini nantinya. Jadi ini mini pola. Kalau mini polanya ukuran itu, kalau nanti yang udah misalkan mini pola udah jadi gambarnya, kita pindahin ke kertas ini. Nah, setelah kertas ini selesai polanya, kita akan pecah pola. Model apa yang kalian mau bisa dipecah di pola ini? Karena apa? Karena ini pola dasar. Pola dasar itu yang ini bisa dibikin apa saja di dasar ini, ya. Terutama ini yang paling penting. Segini, ini sampai ke pinggang kita. Kalau udah ketemu ukuran ini yang sampai pinggang, dari pinggang mau dibikin gede, klop yang payung itu bisa. Karena ini badan ada sekalian. Kalau yang di cewek, kalau di cowok pasti juga kemeja. Kalau nggak kemeja, lu kayak apa? Tadi tuh jubah itu, kan? Mau tuniknya bisa dari sini. Pokok utamanya dari sini. Mau dibikin apa juga dari sini bisa. Mau dibikin gamis dari sini bisa. Mau dibikin apa blazer juga dari sini bisa. Kenapa? Ini dari pinggang itu menentukan. Makanya tadi diikat. Mau dibikin panjang, tinggal manjangin aja dari pinggang. Mau segede apa, tinggal dilebarin. Itu. Makanya ini yang utama. Nah, setelah itu kan ada gabungannya ke sini. Nah, sini. Ini tuh garis pinggang yang tadi. Garis pinggang yang tadi di kemeja juga ada sama. Garis pinggang. Nah, dari pinggang mau ukuran sampai mana panjang bajunya? Mau sampai bawah, mau sampai pinggul, mau sampai lutut, bisa dari sini. Ya, ini paling simpel. Kenapa ini Mama gambar di sini seperti kotak ini? Nah, kotak ini yang paling simpel. Simpel, saya tahu di sininya pembagiannya di sini bisa. Kita bikin pola 4 persegi panjang aja dulu. Dari mana? Dari sini. Ini untuk panjang baju ke sini. Ini belum ditambah, belum dikurang ya. Ini mah untuk permulaan aja. Lihatnya dari sini. Ini untuk panjang baju. Dari sini, dari atas sini. Kenapa ini dari ini lebarnya berapa senti? Dari mana? Ini dari 1/4 lingkar dada. Jadi dari 90 misalkan lingkar dada adik-adik, lingkar dadanya dibagi 4 berapa? 90 dibagi 4 berapa? 1, 2, 5,
Berapa? 2,5. Sini 22,5 dari sini ke sini. Ini panjang bajunya belum ditambah ya, karena ada penambahan dan pengurangan. Udah kan dapat 4 persegi panjang. Nanti ketahuannya udah ada lingkar lubang lengan, panjang punggung atau panjang muka, bisa terus tinggi pinggul, terus panjang bajunya berapa. Jadi dari sini nanti ketemu. Ini pokok utama. Panjang baju 1/4 besar badan, kelebarnya udah kotak aja bikin. Mau bikin apapun, mau celana panjang, mau celana kolor, tetap 4 persegi panjang. Sini dasarnya. Nah, saya udah jelasin sampai sini dulu 4 persegi panjang. Apa yang ada tanyain? Nah, gampang kan? Nih, bentar lagi. Panjang baju ini ke sini, itu kan? Ini ke sini 1/4 lingkar dada. Belum ada penambahan pengurangan. Nah, itu sampai sini ya. Nah, so sekarang dibikin ke pola ini, ke mini pola. Polanya ini sama garisan ini. Sampai sini aja dulu. Ini dari sisi apa? Dari sisi buku dari atas kasih 5 cm jarak. Dari pinggir buku juga kasih 5 cm jaraknya. Itu dirumus dulu yang ukuran adik-adik. Lihat dulu rumusannya. Bisa ya di sini kan. Nanti tinggal di situ kan dirumuskan ada kawan panjang baju. Iya, berapa? Nah, ikutin aja dulu ke rumus ininya. Yang perempuan juga sama. Nanti ada pembagiannya. Panjang baju kan nggak ada. Ya. Panjang panjang muka sama panjang panjang baju rumus dulu itu. Rumus dulu. Ini kan ini namanya 16 panjang baju. Terus lingkar dada dan baju bisa keluar. Sok ditulis dulu rumusannya juga sesuai dengan ukuran, sesuai dengan yang ada. Yang itu kan ada kotak satu aja. Apa? Nanti setelah rumusnya udah dibuka belum? Belum kan? Udah belum? Belum. Nanti ketahuan. Di sini tadi berapa? Sama ya. Kurang ini tambah apa? Ini jadi berapa? Masih warnanya
Ini dibikin dulu aja. Nanti kan ketahuan pas saya nambah ini hitungannya di situ. Bikin dulu ini. Nanti kan ketahuan. Kita jam 7 dulu. Enggak, ini aja ikutin aja dulu ini. Ikutin aja. Oh, itu berarti 70 ke bawah dulu. Sudah kertas ke. Iya. Turah hitam ini. Turah hitam ini kan. Mana harus dong coba. Kan Mim? Iya. Ini nama. Jadi Pandang baru suruh pasti itu. Ini yang Mau mana nih ini? dah pakai buku ini. Apa bukan? Simpan yang tahu. Simpan yang tahu. Durung kondisi. Kabar verifikasi. Jadi garisnya potensial. Dan gaya bukan salah enak tinggal nafsu. Masuknya sebelum sini. Yang lurus. Membuat orang dasar lana. Iya lagi. Deanta. Nah, awal garisnya aja seperti ini. oh, panjang aja ke bawah ke sini. Terus di bawah. Di bawah aja nggak apa-apa. Oh, bener. Yang gede bener. Belum mengisi. Iya belum. Lagi di sini. Ya langsung dirumuskan gitu. Terus ini. Iya. Tambah di setengah. Oh. Jadi gampang. Udah itu, udah ngisi rumusnya. Nah, tinggal bagi. Udah dapat berapa senti hasilnya? Ikutin situ ya. Ini rumus dengan ukuran sendiri kan? Ukuran sendiri. Mana sebenarnya? Bagi 4 berapa? 92. Dari sini ukur 20. Sini juga. Bukan, beda. Yang ini enggak. Ya.
Mana gambarnya? Ini kan biasanya udah garis dulu. Tulis dulu. Kalau udah dimakan ini ke sini. Ya. Setengah wis. Lubang, bukan lebar. Lubang, nah gitu. Baju itu malah panjang, makanya ikutin ini. Ada. Iya beda-beda. Ukuran standar berapa? Kenapa ya? Nggak masalah, karena di sini juga ada setengahnya. Ini setengahnya tinggal bagi dua aja. Kalau di sentian, coba sentian ada titiknya, nggak masalah. Ya nggak masalah. Tinggal ini ini. Kalau di sini kan perlu titik gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada setengah hasilnya, misalkan 24,5, nggak apa-apa, udah 24,5. Karena kalau misalkan terkecuali dari ukuran, misalkan ukuran ini cuma ukuran 48,5, jangan. Jadi 48 aja atau 49. Kalau misalkan ada ukuran 90, misalkan 96, kok ini ada 96,5, jangan ukuran gede. Kalau 94,5 misalkan nggak aja di 95 atau 95,5, nggak aja 96 digenapin ukuran badan. Ini dirumusnya, misalkan ada tengah nggak apa-apa, karena ini juga belum ditambah, nanti ada penambahan 1,5, jadi pas. Ya. Oh, tambahin. Pendek sih, cinta kotak wis. Bulu bola. Cincin di bawah. Terus kayak nanti jelasin tambahannya apa-apa. Nah, berapa sih ya? Sama dengan ikat tangan di sini. Udah? Semua? Ini
baru yang dasar penggarisan aja. Paket gue jahat. Ya tergantung. Udah neng udah semua udah dapat rumusnya sama gambarnya ini tadi. Ini panjang bajunya udah dapat. Ini sudah dapat dari sini 70 yang seperempat tingkat badannya udah dapat. Semua udah. Udah bikin 4 persegi panjang belum? Ini belum ada gambar, belum ada gambar. Belum. Berapa Pak? Apanya? Kotak-kotak. Kotak-kotaknya kan tadi ada rumus. Panjangnya berapa panjang baju? Yang kelebarnya itu berapa? Berapa? Sehingga ya itu standarnya segitu, belum ada penambahan, belum ada pengurangan. Sampai di sini aja dulu, ya. Nanti bikin kotak aja dulu, ya. Yang sebelahnya lagi juga sama, ya. Yang sebelahnya juga sama, bikin sama. Bikin lagi sama. Bikin aja. Ini apa? Ya, Dari sini Dari garis bawah baru titik mana sih lu? Apa Pak? kesininya udah seperempat besar badan, ya. Misalkan 90 dibagi 4, jadi ini harus udah ketahuan. Ini ikutin aja ini, nih ikutin aja ini, gitu. Nah sini nih, ini kan nasiku, kayak itu, udah gini aja. Nah baru kalau perhatiin ke depan dulu semua. Nih, Assalamualaikum. Ke depan lihatin dulu. Sementara ini kan kayaknya keder banget ya bikin siku gini juga. Nih siku garis dari sini ke sini aja dulu. Udah kan semua? Oh, nah, nggak usah diukur. jadi jangan dulu diukur ya seperti tadi. Nah, gini aja dulu. Tapi jangan nggak mentang-mentang nggak diukur. Dia tengah-tengah. Jangan. Posisi ini tuh dilihat. Nah, gini posisinya. Nah, ini ya sih. Dari sini aja. Ya. Panjang mau. Coba saya mau tanya, sampai bikin sikut ini udah kesannya di garis kesannya? Udah. Nah setelah udah dapat garisan ini, yang siku ini, ambil dari panjang bajunya yang udah tertera di situ, dari titik atas ke bawah, dapat titik ini. Nah dari titik ini tuh tinggal narik ke sini semua dari siku lagi. Nah setelah udah dapat panjang sana panjang udah. Nah sekarang dari di sini untuk mencari ini kan lebar. Ini lebar dari sini ke lebar, sebelum jadi posisi panjang tuh mesti nyari lebar dulu. Lebar ini ke sini 1/4 besar badan standar.
itu belum ada penambahan untuk dikurangi berapa, untuk ditambah berapa. Makanya kami standar dulu dari ukuran yang adik-adik semua diukur tadi. 1/4 besar badan, misalkan 90 dibagi 4, 22,5, dapat titik ini. Dapat titik ini garis, sudah dapat kotak. Nah itu udah 90% udah jadi badan depan. Nah semua bikin kotak seperti ini. Kayaknya nggak ada ya, ada yang masih pusing. Mana yang pusing berasa? Mana? Kalau masih pusing, liatin ke depan. Saya akan jelaskan satu kali lagi. Ini Mas Pang ya. Ini banyak lagi. Udah dapat titiknya. Mana? Udah dapat titik. Itu di sini dari titik yang atas tadi. 1/4 besar badan. Lingkar dada. Lingkar dada dibagi 4. Nah, dapat titik ini. Kalau udah ketemu titik sini, otomatis sudah ketemu 4 persegi panjang. Nah, semua berarti udah. Masih ada yang nggak ngerti sampai di sini, sampai 4 persegi panjang? Yang sekarang. Beda-beda ini kan ada 1/6, yang bapak pakai 1/4, 70 cm. Nah, dapat titik di sini. Kalau udah di garis satu ini, sampun. Yang juru mana? Sampun. Cewek juga yang perempuan nantinya ada gambar pola dasar wanita. Nah ini ya. Ini jalan sini dan dari sana. Yang panjang tunapnya itu kan yang ada yang 14 yang cowok, yang cewek ada 11. Kita tarik dari titik leher ke sini, yang cewek dulu 11 cm. 11 cm, tapi ini turun 3 cm dari titik atas ini, sini 3 cm. Yang cowok juga sama. Asia 14, itu 14. Laki 11 atau 14? Itu berapa ukurannya? Nah, kesini garis 14 cm. 14. Turunnya 3 cm ya? Nih, udah nih. Ini sebenarnya ini tuh garis penolong ya, untuk membentuk lubang setengah lubang tengah. Ini penolong, tetap
pakainya nanti pakai ini juga garisan. Ini mah garis penolong supaya nggak kemana-mana gitu. Ya. Setelah itu kita gunakan udah semua. Lebar itunya berapa? Apa? Bawahnya. Belum. Coba lihat. Ini kan ada, udah dikasih. Apa nih pola yang cowoknya udah ada. Tidak. Tidak. Kita tetap seperti ini. Nah, sekarang gunain garisan ini. Tapi ini jangan asal masang. Posisi jangan gini juga nggak benar, gini tim juga nggak benar. Asal posisi. Tuh. Nanti kena di mana? Karena apa? Ini udah ada patokannya ini, makanya disebut garis penolongnya untuk gunanya ini. Gitu kan? Nah, kelihatan kan? Seperti di pola, seperti ini, seperempat, ini badan depan. Dari sini ke sini, Ya itu panjang. setengah lingkar lubang lengan. Ada nggak? Lingkar lubang Ada. Bagi dua. Bagi dua. Nah, Berarti setengah lingkar lubang dibagi dua. berapa titik ini dari atas? Itu. Sebenarnya untuk di kemeja cowok itu udah jadi badan depan segitu. Udah jadi itu. Ya, sampai di sini. Cuman kan di situ ada satu lagi garisnya di sini gambar. Nah, kalau yang digambar ini garis ini panjang punggung. Ada berapa tadi panjang punggung? Panjang punggung tetap ukurnya dari atas ke sini. Panjang punggung. Dari nanti. Sini. Mana-mana pundak, panjang tangan. Dah, Panjang. punggung. Panjang. Enggak ada. Tadi di ukuran pertama ada nggak panjang punggung? Lebarnya Ada. Enggak ada. Adanya lebar. Kalau yang diukur dari sini tadi apa? Sampai sini. Panjang pinggang. Belum. Dari sini ke sini apa tadi? Punggung. Masa cowok lah. Itu mah yang nggak ada, yang kelewat ngukurnya. Itu. Nah, ini dapat titik garis pinggang ini. Ini tuh garis pinggang yang tadi diikat sama veterban. Jadi bagian Ada? Itu udah lihat rumusnya tadi di situ, di sebelah situ rumusnya ya. Ada nggak? 5. Ada 5. Nah, ada di situ. Sampai di mau. Tapi enggak. Nah, udah di situ aja. Udah?
Udah Neng? Udah semua? Nah, kalau untuk sini dulu, oh belum masih diukur. Nah, kelewatan tahu. Ketemu? Ada? Ada kan? Lingkar lubang lengan berapa? Berapa? Dibagi dua? 43,5. Nah, berarti dari sini ke titik ini 23,5. Oh, belum nyampe di sini. Belum nyampe. Wah, ini larinya kurang cepat. Yang di perempuannya ada yang ngerti sampai di sini, coba nanya kalau biji. Nanti kan di situ ada kalau melebar ya seperti itu. Cek mana yang belum mengerti, coba. Ini dari sini sampai ke bawah mata kaki, sini. Nah, dari depan, tapi ini ke sini. Nah, ke atas payudara, ya. Karena ini menunjukkan lambang panjang ini. Jangan nunduk, jangan nunduk, yang diukur jangan nunduk. Ini satu meteran. Diukur ke pinggang, ke ini, ke paterban ini. Nah, ini udah masuk panjang punggung. Ibu-ibu gitu yang datang ke rumah, jadi kalau memang sendiri nggak apa, kalau ini ragu-ragu, maaf sekali ya, ini caranya gini, ini pegang yang ujung yang ini, yang ujung yang ini, yang pertama yang dari angka 1, bukan yang gedenya, kalau ini inci namanya. Yang sebelah ini yang sentimeternya aja yang dilihat. Jadi seperti ini, perhatiin ke depan semua. Iya. Oke. Kalau ini kan kalau perempuan mau gitu ya, enak gitu ya. Kalau ini kan memang kan. Coba lihat caranya. Ini di belakang konsumen istilahnya ya, konsumennya ini, yang ini depan di ini, nah gini. Ya. Nggak kena kan sama ininya, sama konsumennya. Nah itu kan. Ini jangan diambil sana, bukan bercanda ini ya, saya sini. Coba lihat. Ini megangnya nih, ya. Kalau perhatiin ke depan. Ini semua si meteran ini di atas, tepat di atas payudara. Kalau perempuan, kalau laki-laki juga sama di atas dada sini. Ada punya dada kan? Ya. Nah, ini. Kalau perempuan di atas, pas di atas payudara ini. Ya. Ini jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Tanya konsumen misalkan selonggar ini apa seketat ini maunya. Tapi kan nanti ada hitung-hitungannya, ada penambahan pengurangan. Nanti saya jelasin setelah pengukuran udah dapat ukuran masing-masing gitu. Nanti yang ukur itu, yang naik dulu, jangan dulu ini, yang ukur itu tulis yang ini. Ya, nanti gantian gitu. Nanti ke depan, yang ukur
yang nulis yang diukur, tapi di buku yang diukur. Nulisin aja dulu. Di sini tulisnya di buku ukuran ini ada kolom 1, 2, 3. Nah ini agak gedean aja. Ini, nah ini agak longgar. Kalau zaman dulu cara mengukur itu seperti ini. Diukur, nah pelajari. Sekarang pun kalau misalkan mau terapkan ya seperti ini bisa, karena nanti di rumusnya juga ada penambahan, ada pengurangan, ya. Baik, so ukur tenang itu. Paling panjang ya, karena roknya rok panjang. Kalau rok pendek ya terserah itu mau rok pendek mau segini, mini rok. Kalau sebawah lutut bisa 3/4 bisa, sampai full bisa. Itu ambil yang panjangnya. Kan? Nah ini yang pas turunnya, ini kan ada apa engselnya. Nah dari pas titik engselnya seperti ini dari sini, ya ukurnya. Makanya kadang-kadang ditekukin gini, si baju naik. Makanya ngukur tangan dari ini. Nah seperti ini, ya. Perhatiin di gambar. Di gambar juga nanti kalau neng-neng ada waktu, lihat buka sebentar, boleh sebentar. Nah ini sampai siku, ini turun, dipegang sini. Gitu. Ini tangan rata-rata di bawah mata tangan. Ini mata tangan, yang tadi mata kaki ya. Ini mata tangan di bawahnya. Ini kan, nah ini mata tangan, ya di bawahnya.